itu tenggelamkan. Yang kita tenggelamin tuh kapal pencuri ikan. Kalian mau investasi atau mau nyolong? Kan begitu toh? Awas, kalau datang lagi ke Pangandaran, buang sampah beginian, saya tenggelamkan. Susi Pujiastuti, seorang pengusaha sukses dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dia dikenal dengan kepribadian yang unik dan karismatik. Meski hanya menjabat 1 periode saja sebagai menteri, Susi meninggalkan kesan yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Lalu, kenapa kami memilih Susi sebagai tokoh inspiratif masa kini? Dalam aksi nyata dalam menunjukkan orientasi pelayanan, yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terhadap nelayan. Susi Pujiastuti mempunyai langkah paling ikonik, yaitu kebijakan tegasnya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal. Hal ini untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. 4 mil ya, nemuin pemancing-pemancing cumi. Satu orang satu malam dapatnya 10 kilo sampai 15 kilo. Selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, ia menunjukkan akuntabilitas dengan kebijakan yang transparan dan berlandaskan hukum, seperti penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan secara terbuka. Langkah ini menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Illegal fishing telah membuat Indonesia dengan laut terpanjang nomor 2 di dunia hanya mampu menunjukkan ekspornya di nomor 3 Asia Tenggara. Selain itu, Susi Pujiastuti juga membuktikan dirinya kompeten melalui berbagai kiprahnya. Di bidang kelautan, ia berani mengambil keputusan berbasis riset dengan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Di kancah internasional, ia mendorong pengusaha hasil laut Indonesia merambah pasar Amerika Serikat. Kompetensinya juga terlihat dari dunia usaha. Melalui Susi Air, ia mendirikan maskapai penerbangan perintis yang melayani wilayah terpencil, terutama di Papua dan daerah yang sulit dijangkau transportasi darat. Nilai harmonis juga tampak dari caranya menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan kelestarian alam. Melalui kebijakan tegasnya menjaga kedaulatan laut Indonesia, ia menunjukkan bagaimana ketegasan dapat berjalan beriringan dengan kecintaan terhadap bangsa. Sikap beliau yang konsisten memberantas praktik illegal fishing bukan hanya menjaga sumber daya alam, tetapi juga melindungi hak nelayan lokal agar dapat hidup sejahtera. Saya ingin Anda menguasai laut Indonesia. Bukan kapal-kapal ikan asing. Susi Pujiastuti juga menunjukkan kesetiaan penuh pada kepentingan negara dengan menjaga laut Indonesia dari ancaman pencurian ikan. Keberaniannya menenggelamkan kapal-kapal asing ilegal menjadi bukti bahwa loyalitas bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata demi kedaulatan bangsa. Dengan sikap loyal, beliau menegaskan bahwa bela negara berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Berpikir out of the box, melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan. Dari keterbatasan di awal karir, ia justru melihat peluang bisnis dengan menjual ikan laut menggunakan pesawat untuk menjaga kesegarannya. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang tidak biasa. Susi secara rutin belusukan dan mendengarkan keluh kesah nelayan tradisional. Ia menjadikan mereka sebagai mitra informasi untuk memahami kondisi real di lapangan, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh akar permasalahan. Dengan program seperti melarang rawai atau pukat harimau dan mendorong penangkapan yang berkelanjutan adalah bentuk kolaborasi jangka panjang dengan nelayan untuk memastikan mereka tetap bisa mencari ikan di masa depan.